Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahda Nailul Makfiroh, NIM 1117048. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir atau ulangan akhir semester mata kuliah Tarikh Tasyri. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang teori-teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Jadi, teori-teori eksistensi hukum Islam di Indonesia itu yang pertama ada teori credo atau teori syahadah, yaitu teori yang dikembangkan oleh ilmuwan yang bernama Snokhorgonch, yaitu dia mengatakan bahwa apabila masyarakat Indonesia menyatakan dua kalimat syahadat, maka secara otomatis mengikuti otoritas hukum Islam atas dirinya. Jadi siapa saja orang yang menyatakan dua kalimat syahadat secara otomatis berarti dia mengakui hukum-hukum Islam. Lalu yang kedua ada teori resepsi in complexu. Teori ini dipelopori oleh Vandenberg pada tahun 1845 sampai 1927. Beliau mengemukakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima atau meresepsi hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti teori ini mengungkapkan Statuta Batavia ataupun Jakarta pada tahun 1642 menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi dengan orang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh masyarakat muslim. Lalu yang ketiga ada teori resepsi. Teori resepsi ini dikemukakan oleh Christian Snokhorgonche. Beliau lahir pada tahun 1857 dan wafat pada tahun 1936 sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda. Nasihat ini berintikan bahwa masalah yang menyangkut ibadah umat Islam harus diberikan kebebasan sepenuhnya. Lalu yang keempat ada teori resepsi o kontraksiu. Teori ini dikemukakan ataupun dikembangkan oleh Hazairin dan Sayuti Talib sebagai pematah teori resepsi. Dikatakan sebagai pematah karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori resepsi Christian Snokhorgonche ini. Pada teori ini justru hukum adatlah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih implementasi hukum Islam di Indonesia? Yang pertama itu ada penerapan hukum Islam pra-kolonial penjajahan. Yang kedua ada penerapan hukum Islam pada saat pemerintahan penjajahan. Lalu yang ketiga ada penerapan hukum Islam masa setelah kemerdekaan. Dan yang keempat ada penerapan hukum Islam masa era reformasi. Dan hukum Islam pada era reformasi ini sebagai kelanjutan dari era-era sebelumnya dan dapat berkembang pesat melalui kultural. Hal itu juga terjadi sebagai konsekuensi ekonomi yang logis dari kemajuan kaum muslim di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, perkembangan Islam, budaya, dan era reformasi pun diikuti oleh hukum Islam secara kultural. Jadi keadaan tersebut ditunjang oleh lahirnya beberapa undang-undang sebagai hukum positif Islam. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.